Assalamualaikum teman-teman Syakila dan Bunda di rumah. Hari ini belajar masak yuk. Hari ini Ibu Syakila mau cobain roll lagi viral, yaitu wall roll bread. Oke, mari kita mulai ya Bun, dengan menyiapkan air hangat 130 ml. Selanjutnya ragi, saya pakai merek Han, itu 1 sendok teh. Itu saya mau coba tes ragi saya ya Bun, karena sudah kebuka. Kalau masih baru mungkin nggak perlu seperti ini. Oke, selanjutnya gula pasir sebanyak 3 sendok makan. Bebas aja, mau manis bisa ditambah. Itu Syakila bantu-bantu tuh Bun, dia penasaran banget kalau lihat ibunya masak, pasti pengen bantu. Ini raginya disisihkan sampai berbuih aja ya Bun. Selanjutnya siapkan terigu, saya pakai boga sari yang kunci biru itu 250 gram, susu 1 sendok makan, kemudian garam seperempat sendok teh, diaduk sekedar rata aja ya Bunda ya. Oke, raginya itu sudah berbuih, kita masukin kocokan telur 1 butir. Jadi usahakan telur dikocok dulu. Lanjut 4 sendok makan mentega, saya pakai merek Vilma, bebas mereknya, pokoknya bahan-bahan yang ada di rumah yang saya pakai ya Bun, karena judulnya ini belajar masak. Memang benar-benar tidak ada pengalaman bikin kayak gini, ini percobaan pertama banget. Oke, kembali tadi ke adonan terigunya, bikin cekungan di tengah, terus adonan cair itu dimasukkan ke dalam adonan kering. Kita aduk rata, pakai spatula, pakai sendok boleh. Cara ngaduknya bebas, saya seperti itu Bun, diaduk balik gitu ya. Saya percepat videonya karena ternyata ngaduknya lumayan ribet. Jadi jangan heran ya Bun, itu adonannya lembek-lembek gitu, yang penting sudah Bunda rasa rata, tepungnya sudah nggak ada yang kering-kering itu. Jadi dia memang lembek itu, jangan terus mau ditambah tepung ya, katanya sih gitu. Oke, adonannya kita tutup sama serbet sama plastik wrap boleh. Saya 60 menit ya Bun, tergantung suhu di tempat Bunda, makin hangat makin cepat. Oke, sekarang kita siapkan bahan isian. Kebetulan di rumah ada pisang, pisangnya sudah matang banget ya, jadi warnanya butek gitu. Kemudian bisa pakai coklat balok, kebetulan juga ada di rumah. Sebenarnya saya suka banget sama keju, tapi kejunya sudah kadal alias kadaluarsa, jadi cuma pakai pisang sama coklat. Kebetulan Syakila suka coklat, ayahnya juga suka coklat. It's okay. Oke, adonannya tadi sudah ngembang ya Bun. Saya itu sekitar hampir 1 jam ngembangnya gitu. Adonannya boom. Itu dalam pikiran saya kayak adonan roti-roti yang apa ya, lembek banget ya Bun, tuh lengket banget. Harus banyak main tepung kali ya, ini saya bener-bener baru pertama kali bikin roti kayak gini. Biasanya pakai mixer Bun, dan adonannya enggak selembek ini ya Bun. Tuh lengket banget,
saya pindahin ke telenan. Saya nggak punya alas yang buat gilas-gilas itu. Jangan lupa pokoknya sering-sering banyak-banyak naburin tepung ya bun, karena itu lengket banget asli. Saya nggak ngerti caranya nguleni, pokoknya sebisa saya. Jadi untuk para master-master yang bikin roti, mohon maaf kalau cara saya ini jauh dari perkiraan, namanya juga belajar ya. Oke, adonan saya cukup segitu, nggak bisa mulus-mulus banget. Kemudian saya bagi 6, nggak pakai timbang-timbang. Nah, pas dipotong itu kayaknya pisaunya harusnya ditaburin sama itu deh, tepung deh ya. Saya lagi-lagi nggak punya tuh alat cutter yang buat potong adonan itu yang kayak di video-video lain. Tuh dia adonannya lengket banget, jadi tangan kita harus banyak tepung. Tuh kan, entah apa saya yang salah. Oke, adonan yang lain kita bulat-bulatin ya bun. Saatnya penggilasan, harap maklum sama alat gilasnya ya bun. Di situ saya pakai gelas, dan lagi-lagi saya nggak punya rolling pin. Gak apa-apa ya bun, dengan alat seadanya kita juga bisa bikin roti. Karena saya ini sebenarnya hobi bikin kue-kue, bukan hobi bikin kue sih sebenarnya, hobi nyoba. Jadi kalau ada lihat resep ini saya suka bikin, apalagi anak sama suami saya hobi nyemil. Jadi ya saya pikir lebih baik bikin lah, lebih murah kan. Lebih irit gitu. Oke, selanjutnya siapkan loyang, itu sudah dioles mentega. Dipotong-potong, itu ngerolnya panjang gitu ya bun. Selanjutnya setengah bagiannya kita iris. Itu harusnya diirisnya kayak benengol gitu, kan namanya tuh roll bread ya. Jadi harusnya potongannya kecil-kecil kayak wol. Tapi berhubung itu adonannya lengket, menurut saya pakai pisau di sana bun. Jadi kayak susah banget gitu bun motongnya. Ya nggak apa-apa lah, untuk pertama apa adanya. Selanjutnya masukkan isian parutan coklat, dilipet turun dari atas gitu, terus samping-sampingnya biar nggak keluar isi coklatnya. Lanjut deh digulung-gulung, tuh lengket kan. Kacau nih. Yang pertama gagal, ya lumayan lah, yang penting tujuannya bisa dimakan. Lanjut rollan yang kedua, masih dengan roll yang sama pakai gelas, cuma agak lumayan mulus tuh karena tepungnya agak banyak. Potong lagi masih pakai pisau. Sumpah ini waktu motong adonannya itu ribet banget, nggak bisa kecil-kecil, lengket. Alat isi lagi sama coklat. Ini percobaan kedua ya bun. Kita lihat apakah hasilnya bagus. Nah tuh jelek banget.
Oke, hasil kedua lumayan. Lagi-lagi Syakila selalu bantuin. Di roll lagi, ini percobaan ketiga. Nah, kali ini saya motongnya pakai itu loh, apa namanya tuh, yang buat ngaduk-aduk adonan tadi, spatula plastik ya. Nah, itu agak lumayan mudah bun, tuh lumayan rapi kan. Yang ketiga pasti oke nih. Ada yang putus. Tuh saya isi pisang sama coklat. Lipat arah atasnya, jangan lupa samping-sampingnya ditekan sedikit baru dilipat, digulung. Nah, kayaknya ini bagus nih bun. Tara, wah. Berhasil. Oke, ini adonannya ya bun, saya susun seperti itu ala kadarnya. Langsung kita tutup dengan plastik, diamkan selama 30 menit. Nah, setelah 30 menit, wow, ngembangnya lumayan ya bun. Bentuknya enggak karuan. Oke, siapkan ovennya. Itu saya pakai oven api atas bawah, panasnya 170 derajat, terus setting 25 menit. Lanjut diolesin susu cair ya bun, bebas itu pakai susu Denkau. Saya kasih air sedikit terus dioles-oles. Oke, siap-siap kita masukin oven. Itu oven saya raknya cuma ada 2, jadi saya pakai oven rak yang paling bawah aja ya bun. Oke, selamat menunggu kuenya matang. Oke, kita buka. Bagaimana hasilnya? Wah, lumayan lah untuk pemula kayak saya. Dan jangan lupa kuenya diolesin pakai mentega, pakai butter bisa ya bun, biar hasilnya kayak roti-roti yang dijual di toko-toko itu. Dan saatnya kita lihat hasil kuenya. Itu anak saya sudah nggak sabar banget, dia pilih-pilih mau ambil yang mana, katanya mau di tengah, tapi saya bilang susah ambilnya, jadi yang di pinggir. Oke, kita ambil satu kue, roti maksudnya. Wow, tuh lihat kan bun, walaupun saya masih pertama kali bikin, tapi hasil adonannya itu empuk banget. Menurut saya sih ya empuk. Terus dalamnya, wah, coklatnya lumer. Oke, cukup sekian belajar masak hari ini. Mohon kritik sarannya ya bun. Terima kasih yang sudah menonton. Wassalamualaikum.